Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian patograf. Kasus pertama, Nyonya B, 30 tahun, G2, P1, hamil 40 minggu, datang ke puskesmas tanggal 7 Oktober 2013 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan diterima oleh bidan dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 10 jam, ketuban pecah sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien melakukan pemeriksaan antenatal di bidan secara teratur. Anak pertama berusia 5 tahun, lahir dengan ekstrasi, vakum, berat lahir 3.300 gram. Pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik, tinggi fundus uteri 36 cm, penurunan kepala 4/5, denyut jantung janin 155 kali per menit, tekanan darah 110/40 mmHg, suhu 36,8 derajat Celcius, dan frekuensi nadi 90 kali per menit. Cairan ketubuhan berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 4 cm, tidak ada molase, protein negatif, aseton negatif, volume urin 350 ml. Selanjutnya saya akan mengisi identitasnya terlebih dahulu. Nomor registrasi kita kosongkan, RS kita kosongkan, nama ibu Nyonya B, masuk tanggal 7 Oktober 2013, umur 30 tahun, G2, P1, 0, hamil 40 minggu, masuk pukul 20, ketuban pecah sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit, maka jam 17, lalu mulus-mulus sejak 10 jam, maka 20 dikurangi 10 jadi jam 10. Lalu kita isi pada bagian waktu. Nyonya B datang ke rumah sakit sejak pukul 20. Pada pukul 20, pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 30 menit, lamanya 40 detik. Hisnya 3 kali dan lamanya 40 detik, berarti diarsir. Lalu penurunan kepala 4, kita beri tanda, kita lingkari, dan didapat pembukaan 4, kita kasih tanda silang. Lalu denyut jantung janin 155 kali per menit, kita beri tanda. Tekanan darah 110/70 mmHg, kita beri tanda panah ke atas 110, dan 40 kita beri tanda ke bawah, lalu kita garis. Suhu 36,8 derajat Celcius. Dan frekuensi nadi 90 kali per menit, kita beri tanda. Cairan ketuban berwarna jernih, penyusupan tidak ada, lalu protein tidak ada, aseton tidak ada, volume urin 350 ml. Selanjutnya pada pukul 20.30, denyut jantung janin 150, kita beri tanda. His 3 kali dalam 40 detik, kita arsir. Lalu frekuensi nadi 90, kita beri tanda. Pada pukul 21.00, DJJ-nya 160, hisnya 3 kali dalam 40 detik, lalu frekuensi nadi 92, lalu pada pukul 21.30 DJJ-nya 155, his 3 kali dalam 40 detik,
lalu frekuensi nadi 92. Lalu pada pukul 22.00 DJJ-nya 158. His 3 kali dalam 10 menit 45 detik, lamanya 45 detik. Kita blok. Lalu frekuensi nadinya 90. Lalu pada pukul 22.30 DJJ 155. His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita blok. Frekuensi nadi 90. Lalu pada pukul 23.00 DJJ-nya 158. His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita blok. Lalu frekuensi nadi 88. Lalu volume urin pada pukul 22.30 200 cc. Lalu pada pukul 23.30 DJJ-nya 155. Lalu his 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Frekuensi nadi 88. Lalu pada pukul 00.00 DJJ-nya 160. His 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Lalu frekuensi nadi 90. Lalu pada jam 00.00 tekanan darah 120/80. Kita tarik garis. Lalu suhunya 37 derajat Celcius. Lalu pembukaan, lalu turunan kepala 4. Nah, kita lingkari. Pembukaannya 4 cm, kita beri tanda silang. Lalu kita tarik garis titiknya. Ini juga garis, kita beri garis juga. Jadi seperti ini fotografnya. Lalu soal kedua, Nyonya C, 27 tahun, G2P1, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas pada pukul 08.00, diterima oleh bidan A, tanggal 15 September 2013, dengan keluhan utama mulus-mulus sejak 8 jam yang lalu. Lanjutan kasus, pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, penurunan kepala 4/5, dan jantung janin 150 kali per menit,
tekanan darah 120 per 80 mmHg, temperatur 36,7 derajat Celcius dengan frekuensi nadi 88 kali per menit. Cairan ketuban berwarna jernih. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio anterior lunak, pembukaan 4 cm, tebal 1 cm, tidak ada molase, tidak didapatkan edema dan kadar HB11, tidak didapatkan proteinuria dan aseton dari pemeriksaan laboratorium. Pertama kita akan mengisi identitas dulu pada patograf. Nama ibu Nyonya C, umur 27 tahun, G2P1, A0, hamil 39 minggu, masuk tanggal 15 September 2013, lalu masuk pukul 08.00. Mulus-mulus sejak 8 jam yang lalu, berarti pukul 00.00. Nyonya C datang ke puskesmas pada pukul 8. Lalu pada pemeriksaan didapatkan his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, berarti diarsir. Penurunan kepala 4, kita lingkari. Denyut jantung janin 150, tekanan darah 120 per 80, kita beri tanda panah, lalu kita tarik garis. Temperatur 36,7, frekuensi nadi 88, cairan ketuban berwarna jernih, penyusupan tidak ada, pembukaan 4, kita beri tanda silang, lalu pada pukul 08.30 denyut jantung janin 154, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, diarsir. Lalu frekuensi nadinya 90. Lalu pada pukul 09.00 denyut jantung janin 160, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Lalu frekuensi nadi 90. Volume urin 300 cc. Lalu pada pukul 09.30 denyut jantung janin 156, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Frekuensi nadi 88. Lalu pada pukul 10.00 denyut jantung janin 158, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Frekuensi nadi 88. Lalu pada pukul 10.30 denyut jantung janin 154, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik.
kita arsir. Frekuensi nadi 90. Lalu pada pukul 11 denyut jantung janin 158. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Berarti kita blok. Lalu frekuensi nadi 90. Pada pukul 11.30 denyut jantung janin 158. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita blok juga. Frekuensi nadi 90. Lalu pada pukul 12 tekanan darah 120/80. Suhu 37 derajat Celcius. Lalu turunan kepala 3. Kita lingkari. Air ketuban jernih. Tidak ada penyusupan. Pembukaan 8 cm. Kita beri tanda silang. Lalu denyut jantung janinnya 160. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kita blok. Lalu frekuensi nadi 90. Pada pukul 12.30 denyut jantung janin 160. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Lalu frekuensi nadinya 90. Pada pukul 13.00 denyut jantung janinnya 158. His 3 kali dalam 10 menit, lamanya 50 detik. Lalu frekuensi nadi 92. Lalu pada pukul 13.30 didapatkan his 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Denyut jantung janin 160. Penurunan kepala 1. Kita beri tanda lingkaran. Lalu didapatkan pembukaan lengkap. Berarti pembukaan 10, kita beri tanda silang. Setelah itu kita tarik garis pada tiap titik.
Jadi seperti ini patografnya.